Selamat malam. Jelang 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, 20 Oktober mendatang beredar luas informasi akan ada aksi demonstrasi 27 Agustus. Informasi ini direspon beragam dan tak sedikit yang khawatir dengan situasi keamanan Jakarta. Komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga iklim demokrasi di tanah air berulang kali disampaikan, termasuk mempersilahkan demonstrasi selama tidak anarkis dan mengganggu ketertiban umum. Aksi demonstrasi sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat juga bukan barang haram alias dilindungi undang-undang. Demonstrasi, demokrasi, dan Indonesia. Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV malam ini untuk membahas tema kita malam ini, Kurnia Ramadana, Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI. Bung Kurnia, apa kabar? Kabar baik, selamat malam Mas Selamat Yogi. malam. Ada juga Profesor Sulistiawati Rianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia. Prof, sehat selalu Prof, selamat malam. Makasih, selamat malam Mas Yogi. Ada juga Budi Aris Setiadi yang akhir-akhir ini namanya sedang ramai diperbincangkan. Ketua Umum Projo, aktivis 98 juga, mantan menteri baik di kabinet Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mas Budi, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Saya langsung ke Pak Budi dulu nih, Mas Budi dulu nih. Anda tentu mendengar dalam konteks tadi di pembuka saya mengatakan jelang 2 tahun. Dan 1 bulan kira-kira kalau tarik ke belakang beredar luas akan ada gerakan besar mahasiswa, ada juga yang dipantik oleh aliansi masyarakat Pati Bersatu dengan mengusung isu soal undang-undang perampasan aset. Situasi itu kan ramai informasinya, ada kekhawatiran, ada antisipasi soal pagar di mal dan sebagainya. Pasti Anda memantau itu. Tapi di tengah-tengah itu muncul video organisasi Anda bersama tokoh justru adalah presiden sebelumnya Pak Jokowi yang kira-kira mengatakan bahwa ada namanya patahan sejarah dan ini memantik pro kontra sehingga dikait-kaitkan, oh jangan-jangan gerakan tanggal 27 Agustus ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Budi Ari dan kawan-kawan dan ingin menyampaikan apa atau ada pandangan bahwa gerakan ini sebetulnya tidak terkait dengan apa yang Anda sampaikan. Begini, demokrasi itu intisarinya kan kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat itu mensyaratkan adanya partisipasi publik. Ya. Dan partisipasi publik bentuknya apapun, menyampaikan pendapat, termasuk demonstrasi itu kan bentuk dari partisipasi publik terhadap jalannya pemerintahan. Dan itu tadi seperti di awal disampaikan di Kompas TV ini bahwa memang dilindungi undang-undang. Yang dikhawatirkan adalah persoalan anarkisme dan dampak yang bisa mengganggu ketertiban umum. Kalau demonstrasinya menurut saya di seluruh negara demokrasi di dunia yang namanya demonstrasi menyatakan pendapat itu kan dijamin dalam undang-undang gitu loh. Dan kita tidak khawatir itu. Persoalannya adalah bahwa pemerintahan ini kan berdiri dari harapan yang begitu besar dari rakyat. Gitu loh, sehingga ekspektasi masyarakat juga tinggi terhadap deliverable pemerintahan ini dalam mengeksekusi berbagai program-program yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Karena itu perlu ada upaya yang lebih terukur dan terarah untuk bagaimana program-program itu bisa dieksekusi dengan baik, yang langsung dirasakan manfaatnya. Dan itu ada kaitannya yang Anda sampaikan tadi itu ada kaitannya dengan pernyataan yang Anda sampaikan di samping Pak Jokowi di acara Projo dan beredar luas, atau Anda ingin memberikan penjelasan apa? Karena kan ada kalimat bahwa 97 bisa jadi 99, ada patahan sejarah 2029, gimana kalau lebih cepat gitu. Ini saya memberikan ruang kepada Anda untuk memberikan konteksnya. Apa ada kaitannya dengan itu? Begini, pengalaman percepatan pemilu dari 97 ke 99 kan pernah terjadi di Indonesia. Ini kan bukan barang baru dalam konteks politik di Indonesia. Tetapi kami sebagai pendukung awal pemerintahan Prabowo Gibran ini punya kewajiban moral untuk memberikan pendapat, aspirasi yang berkembang di masyarakat. Karena tadi saya sampaikan bahwa kita ini menginginkan demokrasi yang konstitusional. Demokrasinya harus kita jaga dan harus konstitusional. Tetapi kita juga menyadari itu tadi
konteksnya itu pernyataan pribadi saya dari analisa Pribadi, ya? perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kok kalau ini dinamika masyarakat ini enggak Direspon oleh pemerintah. direspon dan dimanage dengan baik, ini akan memunculkan kekecewaan yang makin Oke. meluas, yang akhirnya memerlukan solusi politik yang lebih komprehensif. Tapi saya selalu sampaikan, kita harus dalam kerangka demokrasi dan konstitusi. Kita yang utama itu kita harus jaga demokrasinya. Oke. Tahun 98 itu kita berjuang untuk demokrasi. Jangan sampai demokrasi yang rusak karena ada pihak-pihak yang ingin menggunakan skenario-skenario non-demokratis dalam urusan kebangsaan kita. Oke, Begitu. tahan dulu Pak Budi. Jadi intinya itu pernyataan pribadi meskipun disampaikan di samping Pak Jokowi. Saya ke Prof. Sulis. Prof. Sulis, beberapa waktu lalu Prof. Sulis dan kawan-kawan guru besar juga menyampaikan manifesto yang kira-kira intinya adalah memberikan masukan, mengingatkan jalannya pemerintahan supaya kembali lagi kepada sandaran moral kerakyatan gitu. Anda melihat fenomena yang tadi saya sampaikan, ada muncul tiba-tiba informasinya masih dalam konfirmasi apakah benar atau tidak, akan ada gerakan besar mulai dari masyarakat Pati, mulai dari beberapa daerah. Anda melihat apakah ini sesuatu yang memang diorkestrasi atau memang ini ada kaitannya dengan akumulasi dari apa yang Anda sampaikan di forum intelektual antardisiplin itu? Terima kasih Mas Yogi. Jadi sebagai warga masyarakat yang kompeten, artinya yang mengerti hak-haknya, mengerti persoalan-persoalan yang terjadi di sekitarnya, mereka tentu bisa merespon dalam bentuk apa saja, tergantung kemampuan, kapasitas, ya, dan juga kapitalnya, ya, kapital sosial dalam hal ini. Nah, kaum intelektual itu merasa harus berkontribusi apabila terjadi krisis yang berat gitu. Jadi dipikirkan harus dilakukan kajian-kajian, mengumpulkan segala macam data, referensi untuk bidang-bidang yang yang genting. Krisis ekonomi, pangan, energi, sumber daya alam, kesehatan, pendidikan, hukum, politik, macam-macam. Dan mereka itu seratusan orang berkumpul. Dan intelektual itu tidak harus gelarnya berderet-deret. Tetapi adalah mereka yang terus-menerus berpikir dan mencari mengapa ini terjadi dan solusinya seperti apa. Jadi juga mereka yang resah, itulah baru intelektual. Dan mereka dari berbagai universitas, lalu juga intelektual publik yang ada di masyarakat, ya, berkumpul seratusan orang. Lalu mereka bersama-sama melakukan kerja-kerja panjang sebenarnya dan senyap, sunyi, karena dilakukan di jadi focal point-nya Universitas Indonesia dan UGM. Mereka melakukan FGD, di situ dilakukan diskusi-diskusi, lalu dituliskan policy brief-nya, dan kemudian didebat-debatkan di dalam berbagai macam bentuk sehingga lahirlah, dan itu juga direview, dibuat proofread-nya sampai menemukan bentuk yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, lalu abstraksinya dibuat di dalam suatu manifesto, desakan-desakan yang kami bacakan di Taman Ismail Marzuki. Dan itu inti pesannya adalah memberikan catatan dan mengingatkan jalannya pemerintahan, kan tidak ada tujuan lain untuk perbaikan bangsa. Ya, dan kami merasa itu adalah mandat dari kaum intelektual, karena di universitas itu dinyatakan oleh Magna Carta Universitatum, tugas kami itu bukan hanya memproduksi ilmu pengetahuan, tapi juga membangun budaya akademik, harus memastikan bahwa masyarakat itu bisa berpikir dan bertindak rasional. Dan kalau kami menyatakan sesuatu, kami bukan sedang melakukan gerakan politik, tetapi kami sedang melakukan gerakan moral, gerakan pemikiran. Gerakan moral dari guru besar. Ya. Bung Kurnia, pasti juga istana mendengar, memantau apa yang terjadi di lapangan, di masyarakat. Akan ada gerakan besar dari berbagai elemen termasuk gerakan mahasiswa. Desas-desus itu pasti sampai, dan sampai
kita tahu semua lah, ada beberapa mungkin itu antisipasi atau mitigasi lah. Salah satunya yang mencuat ke publik dan mendapat reaksi negatif terutama adalah ketika ada pemblokiran rekening dari bank pemerintah. Sebetulnya Istana melihat situasi seperti ini seperti apa? Karena pasti Istana sudah mengantisipasi menjelang 2 tahun, mengantisipasi informasi yang beredar, dan sudah tahu persis apa yang harus dijawab nih, supaya satu, menjaga ketertiban, yang kedua, jalannya kebebasan berpendapat tetap dilindungi, karena itu bagian dari undang-undang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa berulang kali Presiden Prabowo menyampaikan itu. Mas Yogi, tugas pemerintah itu satu, Mas Yogi. Taat dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan. Ya. Hak untuk menyatakan pendapat itu tertuang pada peraturan hukum tertinggi di dalam konstitusi. Turunannya ada banyak, Mas Yogi. Ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, bahkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, kalau pemirsa melihat aturan itu dan mencari kata demokrasi, maka tercantum di sana. Demokrasi adalah hak kebebasan berpendapat warga untuk mengkritik, memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, tindakan presiden dan atau wakil presiden. Maka dari itu, konteks peraturan perundang-undangan itu, pemerintah menghargai dan menghormati setiap pendapat masyarakat. Misalnya tadi ada rencana demonstrasi tanggal 27 Agustus, kapanpun demonstrasi itu dilakukan, Mas Yogi, tugas pemerintah itu 2. 1, memastikan kebebasan berpendapat itu dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, terpenting Mas Yogi, ketika sekumpulan orang menyatakan pendapat, maka ada hak warga lain yang mungkin atau barangkali misalnya tidak bisa lewat jalan tersebut. Maka tugas negara di sana adalah memastikan orang-orang yang menyatakan pendapat dapat disalurkan dan hak-hak warga lain tidak terganggu, Mas Yogi. Ya. Jadi dalam konteks itu pemerintah melihat ketika tuntutan yang disampaikan oleh misalnya yang ramai sekarang terkait dengan penegakan hukum, aturan pemberantasan korupsi, bagaimana komitmen negara dalam memberantas korupsi, tentu pemerintah sejalan dengan tuntutan itu. Karena sejauh ini, misalnya Mas Yogi soal perampasan aset, saya rasa sudah berulang kali disampaikan oleh Presiden dan faktualnya hari ini sudah berjalan prosesnya di DPR. Jadi siapapun Mas Yogi, kanal apapun yang digunakan dalam menyatakan pendapat, maka pemerintah mendengar pernyataan itu. Apalagi Mas Yogi yang menyampaikan rekan-rekan guru besar. Tentu bukan kapasitas pemerintah menilai itu. Karena memang tadi Prof. Sulis sampaikan ada tanggung jawab intelektual, pendidikan, dan lain sebagainya. Justru masukan-masukan itu amat sangat berguna bagi pemerintah, sebab bisa saja Mas Yogi ada hal-hal yang terlewat dari pemerintah. Dan Presiden juga menyampaikan, setiap pemimpin harus siap untuk dikritik, karena kritik itu adalah multivitamin bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dari sudut pandang yang lain.